Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah praktikum pengantar basis data ya. Mohon maaf ya agak telat tadi ya, 5 menitan. Karena nunggu, tadi masih ada yang belum, jadi kita udah lengkap ya. Oke, kemudian kemarin gimana untuk teman-teman nyobainnya? Soalnya saya sempat lihat ya, yang di pengumpulan untuk tugas yang kedua, minggu kedua tuh ada yang belum mengumpulkan sih. Kalau nggak salah saya lihat di daftarnya tuh kayaknya ada beberapa mahasiswa yang belum kumpul. Nah, itu saya nanti kembalikan ke teman-teman mahasiswa ya. Gimana nih kebijakannya untuk teman-teman yang belum kumpul? Apakah bisa di ini atau... Boleh tahu nggak Bu yang belum Tanyain. ngumpulin siapa? Saya belum rekap sih Mas, cuman saya lihat dari listing yang di LMS aja ya, di leads-nya. Tapi karena kan ini ya, sebenarnya kemarin ini ya, mohon maaf ya teman-teman, kebetulan ternyata saya kemarin dapat jadwal diklat ya untuk kegiatan diklat Latsar CPNS. Jadi dari kemarin Senin ya sebenarnya pengen nyelesain koreksi, cuman karena ternyata terbatas, terus sama juga kayak teman-teman. Jadi tiap hari ada PR, nanti hari itu udah harus dikumpul hari itu juga gitu-gitu. Jadi mohon maaf ya, jadi agak ini ya keteteran koreksinya kelewatan, belum selesai semua gitu. Jadi mungkin nanti kita coba mau dibahas atau nanti ini ya. Oh, ini ada Mas Raihan gimana? Bu, izin Bu. Ya. Yang belum itu Bu, nanti cross checknya ke Ibu aja lewat WA Ibu. Ntar di WA ke Ibu udah atau belumnya. Soalnya kan dikirim takutnya ada yang belum masuk atau gimana. Di cross checknya ke Ibu aja langsung. Oke. Soalnya saya ini aja ya, kalau saya mungkin pengennya sebenarnya kalau saya sukanya itu kalau misalkan tugas mendingan nanti kan kayak kemarin saya kasih kesempatan ke teman-teman ya, kita sempat bahas separuh ya. Nah, di situ paling nanti ini aja ya, kita di akhir nanti kita coba review kembali nanti pembahasan dari yang kemarin. Kalau saya biasanya soalnya kalau ada kesempatan dibahas dulu nggak apa-apa. Jadi kan kita bisa tahu ya, yang kemarin teman-teman belum tepat misalkan jawabannya, nah itu bisa dicoba, nanti saya share juga. Yang kemarin juga ini ya, karena kita keterbatas waktu, jadi saya share source code-nya ya kemarin. Jadi bisa dicoba-coba sama teman-teman sih. Oke, saya buka dulu ya kelasnya. Mohon maaf ya, malah ini review tugas. Maaf Bu. Ya. Bu, maaf. Tadi waktu baru sekarang saya lihat nih, saya udah upload filenya dari tanggal 28, tapi belum saya submit, jadi Oh iya, hitungnya telat ya. betul. Ada kayak gitu juga teman-teman. Kemarin itu jadi ini ada masalah. Ternyata ini ya fiturnya di Leads itu kalau misalkan nggak di kemarin sih saya setnya ini juga sih harus ada submit gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Nanti kalau nggak salah soalnya draftnya itu kayaknya masuk deh. Nanti coba saya cross check juga ya untuk teman-teman. Ada sih Bu. File submitnya sih tanggal 28. Nggak apa-apa. Nanti cuma ada beberapa saya lihat tuh benar-benar empty, draft sama itu ya kosong. Nah gitu loh. Takutnya apakah emang teman-teman ini ya on purpose gitu loh. Maksudnya nggak pengen submit dikosongin nilainya gitu loh. Sayang aja sih teman-teman gitu. Kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu strict ya ke teman-teman. Cuma nanti saya kembalikan ke teman-teman yang lain yang sudah menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan juga selesai semua kan, jadi nggak enak ya. Maksudnya ketika ada yang susulan, nah itu kebijakannya saya kembalikan ke teman-teman. Apakah mungkin ketika dia susulan itu nilainya maksimal berapa gitu kan bisa, atau mungkin ya udah sama aja nggak apa-apa, yang penting memenuhi. Kalau saya pribadi orangnya ini ya teman-teman nggak terlalu strict ya. Jadi justru kalau teman-teman bisa full nilainya semuanya kan lebih enak ya. Kemarin juga di yang ketiga saya juga nggak beri penugasan ya, karena yang kemarin aja kan baru deadline-nya Sabtu ya. Soalnya saya takutnya terlalu ini banget, kemarin belum pada selesai udah dikasih lagi gitu loh. Nah, makanya nanti yang minggu ini insya Allah kita juga ada latihan lagi lembar kerja ya tadi ya, saya udah share ya di mohon maaf ya tadi baru kasih linknya baru tadi, karena ini saya buka dulu aja deh, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di dalam
perkuliahan praktikum pengantar basis data. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Nanti kita tunggu berita ya teman-teman, ternyata perpanjangan lagi ya PPKM-nya. Jadi nggak tahu ini nanti mau jadi masuk atau enggak ya, nanti kita lihat dulu situasi sama kondisinya. Kemudian yang penting teman-teman tetap sehat aja sih, itu yang paling penting sih. Kemudian mungkin untuk awal daripada saya lupa juga, saya absen dulu ya nanti. Izin screen sharing biar sekalian mencocokkan. Saya screen full aja ya, biar nggak balik-balik bentar. Ya, semoga kelihatan. Silahkan seperti biasa konfirmasi aja. Sebenarnya saya ini ya teman-teman, kemarin dapat ini juga masukan dari dosen yang lain. Ada yang pakai itu ya langsung ya di LMS, karena dia nggak ke direct teman-teman, itu langsung datanya ke sini kan ya, ke yang dosen. Jadi itu nanti masih harus narik datanya untuk dimasukin ke sini lagi ya, 2 kali kerja kan kayak gitu. Ya udah deh sekalian aja saya input di sini gitu. Oke, langsung saja ya. Namanya mungkin ada Mbak ini Kartika Amalia Putri hadir? Hadir Bu, hadir. Lanjut ya. Arvin Rifki ada? Hadir, Bu. Oke, Dava Mailika. Hadir, Bu. Oke, Alfa Fahri ada? Hadir, Bu. Oke, ini yang keluar ya. Nah, kemudian Alia Triananda. Hadir Bu. Oke, ini Jericho Akbar. Ada, Bu. Hadir. Yonatan. Hadir, Bu. Oke, Aji Wijayatama. Hadir Ibu. Oke, Arya Indra Putra. Ada? Saya cek list dulu. Tadi kayaknya kita full deh. Bentar. Bentar ya. Nggak kelihatan itunya. Listnya. List of participant. Ada nggak tadi? Arya. Ada Bu di listnya Bu. Yang merasa bernama Arya. Oke. Semoga aja ini ya teman-teman nggak ninggal itu ya. Soalnya dulu saya pernah loh teman-teman cerita dari teman di kampus lama. Jadi sama kayak biasa. Jadi kayak kameranya itu kan emang di off kan ya. Tapi orangnya ternyata itu ya keluar ya. Nah, lagi ke pasar ternyata. Habis itu karena dosennya emang agak strict ya. Jadi disuruh ada tugas tambahan gitu sih. Kalau saya sebenarnya lebih mendewasakan ke teman-teman ya, kalian udah mahasiswa tentunya udah tahu mana yang dinilai penting sama enggak. Pasti kalian udah tahu yang bisa membedakan lah mana yang priority belajar dan juga kuliah kayak gimana gitulah. Jadi saya percaya aja sih ke teman-teman. Oke, kita lanjut. Tadi Arya ada ya. Terus Stefani yang NIM-nya belakang 137. Hadir Bu. Oke, terima kasih. Lanjut. Nadira Jasmine ada? Hadir Bu. Oke, Muhammad Arkan. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Irfan. Hadir Bu. Oke, Muhammad Raihan. Bu, tadi katanya Arya Zoom-nya Hadir, Bu. Oke, sip. Makasih ya udah dikonfirmasi. Iya, saling konfirmasi aja teman-teman. Kalau misalkan ada masalah apa. Sama kalau tugas juga nggak apa-apa. Langsung japri saya aja kalau misalkan ada trouble gitu. Oke, kemudian tadi Muhammad Irfan sudah ya. Muhammad Raihan ada? Hadir Bu. Oke. Kemudian Ahmad Nasmi ada? Ahmad Nasmi tadi ada nggak? Oke. Niwayan Giri ada? Tadi ada kayaknya. Hadir Bu. Oke. Sip. Masuk. Ada Alika Raisa. Hadir Bu. Oke. Ada Stefani juga, tapi belakangnya NIM-nya 145. Hadir Bu. Oke. Lanjut, ada Raisya Alia. Oh, ini Arya. Hadir Bu. Oke. Kemudian ada Zahra Nisa. Ada? Hadir Bu. Kemudian Zafira. Ada, teman-teman? Ini yang masalah keluar ya. Kita lanjut. Ada Mbak Raihana. Hadir Bu. Oke. Ada Muhammad Putra. Hadir Bu. Saya hadir Bu. Oh ya, sip. Makasih. Kemudian ada Rahmanita. Hadir Bu. Faza Najwa. Ada? Hadir Bu. Oke. Bima Setio. Ada tadi pertama kalau nggak salah masuk kelas. Hadir Bu saya. Oke, sip.
Kemudian ada Dias Syahadat Putra. Hadir. Oke. Naufal Bagus. Hadir, Bu. Muhammad Rifki. Muhammad Rifki ada? Hadir, Bu. Oke. Rifki. Hadir, Bu. Hadir. Oke, makasih. Rangga Aditya. Hadir, Bu. Kemudian Najwa Nahdah. Hadir, Bu. Oke, Risa Pusparini. Ada? Hadir, Bu. Kemudian Muhammad Raihan. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Novi Nur Rahmawati. Hadir, Bu. Oke. Salman Najwa. Hadir, Bu. Aulia Adriani. Hadir, Bu. Kemudian Rahman Aulia. Hadir, Bu. Sultan Fafian. Hadir, Bu. Siti Aisyah. Ada? Hadir, Ibu. Kemudian yang terakhir, Tania Naila. Hadir. Aman. Sip, makasih. Oke, saya save ya. Full nih teman-teman kehadirannya. Bentar, masuk dulu ya. Oh, baru. Lihat. Ada yang masalah? Ada yang ada jaringan ya, Muhammad Rifki. Oke, kalau di kelas saya teman-teman misalkan ada masalah jaringan atau mungkin koneksinya nggak stabil dan sebagainya, kalau misalkan mau off cam nggak apa-apa. Kalau di kelas saya santai aja. Yang penting teman-teman kalau bisa praktek ya dicobain praktek gitulah. Jadi kalau misalkan kita ada aktivitas bareng-bareng biar nggak terlewat aja gitu. Diikutin saja sih kelasnya. Ini ya teman-teman rekapnya bisa terlihat ya. Nggak ada masalah sampai pertemuan keempat untuk kehadiran. Oke. Kemudian sebelum mengawali kelas ini, ya saya udah mulai dari banyak ya. Udah 1 menit 17. Kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Mungkin yang muslim bisa membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang non-muslim dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut dulu ya. Untuk materi kita ini. Oke. Jadi ini ya teman-teman, nanti mungkin karena kita sampai berapa? Pukul 14.40 ya. Nanti mungkin mau bahas nggak yang kemarin? Atau kita mau full yang ini? Apa kayak kemarin gitu, kita bahasin apa ini ya? Saya tadi udah ini deh, kelihatan nggak sih? Tadi ya, sama sih sama teman-teman, biar materinya jamaah sama. Karena kan ketentuannya memang materi itu sama, hanya disampaikan oleh dosen yang berbeda ya teman-teman. Materinya sama ya, yang di sini ya, yang ini ya PPT-nya kalau mau video yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu dosen silahkan bisa diakses. Kemudian kelihatan ya di layar teman-teman. Nah ini untuk lembar kerja praktikum 4. Oh yang ini kelas B, kita yang kelas sama sih teman-teman isinya, hanya saja tadi saya tambahin untuk ininya tok sih, untuk nulis skrip atau apa ya tadi sama sih ininya lembar kerjanya ya. Silakan tulis perintah ini aja sama output. Nah ini sebenarnya saya nggak terlalu ini ya teman-teman. Kalau misalkan di format kayak gini nggak apa-apa. Jadi teman-teman ngerjain pakai Sublime gitu dalam bentuk TXT itu boleh. Jadi biar outputnya sama gitu nggak apa-apa. Nggak harus dalam docs gitu nggak apa-apa. Silahkan. Yang penting kan ada ini ya, sintaks, ada outputnya gitu sih. Kalau di praktikum kita. Oke, ini silahkan di-download. Nanti untuk percobaan, kemudian kita coba untuk ini dulu ya, materi. Nanti ini ya, mau di akhir mau bahas yang kemarin atau kita lanjut yang ini aja. Ini ya, saya sih terserah ke teman-teman. Ini ada latihan modul 3 ya. Teman-teman bisa download di LMS, silahkan dibuka dulu kalau yang belum. Kemudian kalau yang kemarin itu mau ini yang kemarin ya pertemuan 3 itu saya juga udah share di LMS. Silahkan kalau mau dicek. Ini kemarin ini ya teman-teman, saya coba terakhir itu ternyata yang masalah ini teman-teman. Ketika dia ini ada insert, saya cobain insert. Ada ini teman-teman, waktu kita menggunakan ini
mau alter, tapi alternya di constraint. Nah, itu belum mau sih. Jadi ketika di sini kan kita ngasih apa ya, kemarin saya coba yang terakhir itu ya ini. Ketika kita ngasih constraint untuk variabel usia ya. Jadi usia di sini yang terakhir mungkin kalau sedikit mereview yang kemarin. Jadi kita kasih ketentuan tuh. Mana sih berapa ya kemarin? Saya kasih itu 17 ya. Itu 18. Itu 18 dah. Ini saya kasih ininya dari mana? Ini kan ordernya ya. Nah, ini kan kita kasih ketentuan limit usianya ya. Nah, di sini kita udah pakai ketentuan kan. Nah, ini ya. Maaf. Di sini ya. Nah, di sini ya, affected yang ini sih. Saya lupa. Malah. Yang ini ya, jadi kasih constraint usianya itu lebih dari sama dengan 17 ya. Nah, di sini itu kalau misalkan saya coba ubah, nah, constraint apa batasan constraint usia itu hilang. Nah, itu sih belum menghapus constraint itu. Jadi kalau saya mungkin solusinya ya udah apa field-nya itu dihapus aja, kita edit lagi constraint. Karena saya nyoba beberapa kode sih belum sukses sih teman, makanya belum saya taruh di sini sih untuk ngubah constraint. Tapi kalau yang lain beberapa sih teman-teman bisa lihat lagi ya. Silahkan bisa dicoba lagi. Ini beberapa yang udah saya coba. Nah, karena kita praktikum, mungkin silahkan kalau teman-teman nggak praktek ya nggak kerasa ya. Jadi silahkan dieksplor lagi. Kemudian nanti silahkan yang kemarin mau dibahas atau enggak yang LKP 2. Silahkan nanti. Itu kebijakan kita aja sih. Kebijakan ke teman-teman aja. Mau dibahas atau enggak gitu. Nanti silahkan ya, nanti kabarin aja nanti bareng-bareng. Kemudian kita bahas dulu untuk pembelajaran materi hari ini ya. Saya ini apa perbesar sebentar. Nah, kita belajar DML, Data Manipulation Language ya. Nah, di sini merupakan bagian dari SQL ya, di mana fungsinya itu nanti isinya perintah-perintah untuk melakukan ini ya, manipulasi data, modifying ya. Kita bisa modify. Nah, kemarin yang teman-teman sudah kenal kan ada use ya, kita menggunakan database apa, show databases ya, kemarin kita melihat list dari database, kemudian kita kenal apa lagi kemarin, create ya, terutama create ya, mostly create ya teman-teman. Kemudian ada alternya untuk melakukan perubahan field ya. Alter itu agak banyak ya teman-teman, mungkin saya sendiri aja nggak apa. Jadi karena banyak itu. Jadi alter apa kemarin? Apakah di situ ada kolom? Itu bisa ya. Beberapa, kemudian ada constraint, ada kita kemarin juga mengenal ya beberapa ya, ada yang primary key, kemudian foreign key dan sebagainya. Nah, itu juga bisa diubah ya. Nah, kemudian kita mengenal lagi ada apa namanya sintak yang lainnya, di mana teman-teman nanti bisa mengimplementasikan select, insert, update dan juga delete. Nah, ini lebih apa namanya variatif lagi ya teman-teman, bisa mencoba banyak hal dengan beberapa fungsi sintak ini. Nah, kita lihat dulu untuk dengan insert. Nah, insert ini digunakan untuk menambahkan baris pada suatu tabel. Jadi ketika kita kemarin sudah belajar ya teman-teman, misalkan telah membuat ini ya struktur yang di sini ya, kita sedikit review. Misalkan kita kemarin bikin ini ya database misalkan tabungan. Nah, saya contohkan mungkin kelihatan ya di sini, salah satu contoh aja biar kelihatan. Nah, di sini nanti kita membuat misalkan create table tabungan. Ada kode keterangan debit. Bentar. Ada yang ini ya teman-teman, masalah sama ininya, koneksi. Jadi kadang-kadang masuk sama keluar ya. Takutnya ini kelewatan. Oke, mohon maaf ya, lanjut lagi. Nah, di sini tadi kita sampai di create ya. Nah, kita membuat ya. Kemarin kita bikin dulu teman-teman kalau di dalam apa localhost phpMyAdmin kita buat dulu apa namanya kepalanya ya. Jadi kolomnya dulu. Nah, kalau dilihat di ini pakai ini jadi nggak apa. Jadi kita bikin ini teman-teman. Ada field type sama ini ya. Nah, di sini kita isinya ini adalah kolomnya nanti yang akan menjadi kolom ya. Ada kode, keterangan, debit dan kredit. Nah, dengan tipe data yang kita definisikan. Nah, kemudian
saat ini dengan fungsi baru ya. Kita kenal ada insert. Nah, insert ini mulai mengisi teman-teman, sama kayak yang saya contohkan mungkin di kemarin ada. Jadi kita mulai mengisi. Misalkan ini ya. Saya contohkan di orders di bawah kayaknya. Saya insert. Nah, ini pakai select itu. Nah, ini teman-teman. Kebetulan di sini ada kolomnya ini ya. Misalkan saya contohkan di sini person ya, orang. Person. Terserah lah namanya. Bebas ya. Ataukah ini ya, customer boleh. Nah, ini dari tabel yang sudah dibuat. Nah, di sini ada ID, ada last name, first name, sama usia. Age ya. Kita buat dulu kolomnya. Kolomnya berisi dari 4 field ini. Kemudian dari kolom itu kita bisa masukin insert. Ini salah ya teman-teman. Jadi karena di sini bisa ngecek sih teman-teman apa namanya isinya ya. Nah di sini saya salah ketik sih. Nah di sini ada yang salah, lihat aja yang ini. Saya hapus aja biar nggak bingung. Nah di sini bisa. Jadi kita pakai fungsi yang namanya insert. Insert into. Nah di sini karena kita tabelnya person 1, value-nya. Nah, disinilah mulai masukin. Kemarin yang teman-teman di awal-awal, kan teman-teman pengen masukin ya, NIM saya. Nah, itulah. Disitulah kita masukin datanya. Nah, misalkan di sini saya contohkan ini 1. Nah, ini kebetulan kan kita pakai teks ya. Nah, menghindari kesalahan, nah biasanya ini ya, gunakan petik ya. Petik ini, kemudian baru kalau misalkan numerik angka, ini biasanya otomatis teman-teman nggak usah pakai petik, nggak apa-apa. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini kan masuk ya. Kemudian kita untuk melihatnya select, nanti kita masuk ke select-nya. Nah, kalau contoh di sini, ini kita bisa lihat full screen. Nah, di sini ada insert into barang value. Nah, ini tabelnya barang dulu ya. Kita harus bikin tabel barang dulu, create barang dulu dengan ketentuan nanti kelihatan paling. Nah, ini soalnya langsung insertnya doang ya. Nah, ini ketika ngisi ya. Jadi barangnya itu ada beberapa teman-teman. Di sini ada buku tulis, nah, kemudian ada pulpen. Nah, ini petik ini sama ya seperti kemarin. Boleh petik 1, boleh petik 2. Itu fungsinya sama sih. Yang penting jangan lupa kalau depan pakai petik, belakang harus ditutup gitu, biar nggak error. Oke, kemudian di sini contohnya ini ya. Ada yang pertama buku tulis, yang kedua pulpen, yang ketiga ada penghapus. Kebetulan ada 3 ini ya, row ya, 3 baris yang kita masukkan. Nah, kalau di sini nggak dilihatin itu ya outputnya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita lihat. Kemudian di sini ada juga ini, insert into barang. Nah, ini teman-teman, apa namanya, kolomnya ya. Kolomnya itu ada kode barang, nama barang, ini field-nya ya, dari field untuk kolomnya, kemudian satuan sama harga. Nah, ini kita boleh insert-nya dengan seperti ini juga boleh. Value-nya di bawah. Kemudian di sini petik tunggal sama petik ganda ya. Ini tadi ya pentingnya untuk memberikan tanda ya teman-teman ketika tidak bertipe numerik atau lebih seperti teks ya mungkin. Nah kayak tadi ya, kalau di saya tadi pakai X. Nah yang tadi ya X sama Y namanya tadi saya contohkan. Kemudian kita masuk ke yang kedua, ada delete. Delete ini seperti namanya yang kita kenal bahwa dia bisa membantu untuk menghapus data. Nah, delete statement ini untuk menghapus data berdasarkan query sesuai keinginan pengguna. Kemudian kalau truncate ini bisa menghapus, tetapi lebih kepada ini ya, kita mengosongkan isi tabel. Kalau ini delete ya, delete itu teman-teman bisa select, nanti biasanya delete berdasarkan misalkan kolom atau ada ketentuan-ketentuan yang bisa ditambahkan di belakang. Kalau truncate ini lebih kepada mengosongkan sih teman-teman. Tuh, kemudian di sini delete. Di sini yang dibahas delete ya. Ini nama tabel, kita lihat ada contohnya nggak? Nah, ini contohnya delete from karyawan, jadi tabelnya namanya karyawan. Kemudian di sini teman-teman. Nah, ini kayak statement sintaks yang merujuk ya bahwa kita akan menghapus data dengan ID 1 gitu. Cara mendefinisikannya kita menggunakan where.
Nah, ini sama juga sih teman-teman. Kalau kita pakai where itu biasanya nanti ketika select juga bisa. Itu juga pakai where. Misalkan where ID karyawan 1, kita select cuma yang karyawan dengan ID 1, itu juga bisa. Tergantung nanti ketentuan di soal seperti apa itu. Kemudian ini juga ada modifikasi teman-teman. Ketika kita milih delete-nya itu misalkan berdasarkan by name. Nah, namanya misalkan kita ambil yang bernama Budi. Nah, yang mau dihapus yang namanya Budi. Nah, ini bisa juga kita pilih. Nah, delete itu menghapus semua data dari record tabel. Itu delete langsung teman-teman. Tanpa where. Jadi misalkan pengen delete yang apa ya? Lebih besar ya. Misalkan dalam satu tabel karyawan. Nah, ini berarti artinya dari delete from karyawan, kita menghapus semua data yang kita sudah insertkan di dalam tabel karyawan. Hampir sama ya dengan Truncate juga. Kayak ini teman-teman, edit, modify itu juga bisa teman-teman. Change itu juga ada. Tapi ada pula yang nggak selalu sama juga. Jadi saya nggak tahu apakah itu sebenarnya versinya, karena ada beberapa ya teman-teman, kayak yang kemarin di yang LKP2 itu tuh ada beberapa sintaks yang menuliskan kalau misalkan pakai modify itu bisa, tapi ketika dicoba di ini ya nggak bisa di command line-nya. Kemudian saya ganti pakai change itu bisa. Nah, apa ya, saling ini ya teman-teman. Mungkin kalau saya pribadi melihatnya kayak gini. Teman-teman dicoba aja ya, karena kita praktikum ke sintaks sama kodenya itu yang pas, yang mana yang benar-benar bisa dieksekut yang mana. Nah, itu mending langsung dicoba aja. Kemudian delete from karyawan. Nah, ini kalau kita ini ya ada klausanya. Kayak tadi, kalau di sini ada posisi ya. Kalau tadi kan pakai ID, kemudian pakai nama. Kebetulan ini ada double teman-teman. Kalau kita menggunakan, mohon maaf ya, agak batuk. Jadi kalau misalkan di delete ini, kita menggunakan double ya teman-teman. Kalau tadi kan cuma single ya, misalkan ID-nya saja, ID nomor 1. Kemudian namanya Budi. Tok, pakai satu condition ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan 2 condition, nah ini bisa menggunakan and. Nah, posisinya kebetulan di sini FA. Nah, kemudian dengan jenis kelamin laki-laki. Jadi ada 2 klausa ya yang kita pengen coba kita cuma mendelete dengan harus memenuhi kedua kondisi ini. Gitu. Kemudian ada update juga. Ini yang Truncate teman-teman. Contohnya tadi saya nyari di sebentar. Saya lihatin untuk yang Truncate. Ini sebentar ya. Nah, ini juga sedikit saran aja sih untuk teman-teman. Mungkin bisa ini ya teman-teman, kalau kode sintak itu bisa akses tutorial point atau Waitress School itu lumayan teman-teman. Dari zaman dulu saya kuliah lumayan kalau untuk ngenalin jenis-jenis sintak gitu. Paling enggak ini teman-teman kalau kita bilang kalau kayak matematika tuh rumus utama ya. Jadi basic sintaknya tuh ada, nanti teman-teman tinggal modify sesuai ketentuan soal. Cukup membantu sih teman-teman dari website ini ya, tutorial point sama Waitress School. Itu dari dulu sih, dari zaman kuliah tuh ini banget sih teman-teman, bisa menjadi referensi. Nah, ini misalkan Truncate ya, tadi ya fungsi satunya dari delete ya. Nah, Truncate di sini bisa juga Truncate. Jadi kita ngosongin isi dari tabel ya. Misalkan di sini udah ada list customer-nya sudah sudah diisi kebetulan. Nah, kita coba menguji itu SQL-nya dengan ini ya, sintak Truncate. Nah, ini buktinya empty set, berarti sudah terkosongi. Bahwa tinggal ininya aja, kolomnya aja gitu. Contohnya seperti itu. Kalau di sini ada nggak sih? Bentar ya. Ini enggak ya, cuman ininya doang. Oh, cuman ininya doang sih, nggak ada contohnya. Oke, yang ini lebih baik sih. Ada contohnya teman-teman. Jadi kayak apa gitu. Oke, kembali lagi ke materi. Mohon maaf ya, agak sedikit batuk ya. Kita lanjut, ada update
Nah, di-update di sini. Nah, ya, update juga sejenis ya, teman-teman. Update, modify, change gitu-gitu. Bahasanya tuh apa ya, close ya, deket deh sih antara itu ya. Nah, update di sini untuk mengubah isi data. Nah, contohnya dalam penulisan bisa menggunakan ini, update barang. Nah, di sini update dari tabel barang ya. Setnya nama barang ini dengan kode ini. Jadi ini lebih ke langsung ke ini ya, row-nya atau ke barisnya. Perintah apa nih? Kurung. Bersifat opsional untuk mengubah suatu baris dalam kondisi tertentu. Ini nggak ada ininya ya. Oh, where ini teman-teman maksudnya. Fungsi ini ya, maksudnya ini sambungannya dari atas. Ketika kita menggunakan update, nama tabel where inilah yang sama kayak delete tadi teman-teman. Where-nya itu bisa apa ya? Bisa teman-teman tentukan berdasarkan nanti ketentuan soalnya aja. Atau mungkin situasi kondisi yang pengen teman-teman tentukan. Nah, ini di sini sifatnya opsional. Kemudian ada chat apa? Batas usia. Oh ya, batas usia tadi yang ini ya. Pertemuan apa namanya? Pertemuan ketiga. Tiga. Nggak apa-apa sih, nanti kita sambil review juga sama yang semoga nanti ini ya teman-teman. Kita mungkin nanti kalau ada waktu, kalau saya ya pribadi tuh sukanya gini. Karena biasanya ya kalau dari mahasiswa mereka rata-rata itu masukan dari mahasiswa yang saya kenal dimanapun juga sih. Mereka, saya pribadi juga mahasiswa juga sih, pernah jadi mahasiswa. Jadi kalau saya pribadi kalau bisa ya namanya kita dikasih tugas, dikasih latihan ya dibahas ya. Jadi kan kita dapat feedback ya sejauh mana dari apa yang kita kerjain gitu sih. Dan juga penilaiannya mohon maaf ya belum bisa selesai. Insya Allah saya segera selesaiin ya karena belum komplit semua. Semoga bisa segera saya selesaiin. Kemudian saya share juga ke teman-teman. Biasanya saya pakai Excel kok teman-teman. Jadi nanti lebih enak gitu. Kalau dari ini mungkin nilainya jadi nggak ditunggu di leads ya. Tapi nanti mungkin saya share aja seperti biasa. Kalau saya biasanya saya share aja nanti di leads-nya. Tuh. Oke. Kita masuk. Di sini update ya. Update ini sama kayak tadi. Jadi asumsikan, misalkan di sini ada list pegawai. Nah, di sini ada daftar pegawai, teman-teman udah ngisiin, misalkan sudah diinsertkan ya nama-nama ini dengan data-data ini. Kebetulan kita pengen update nih. Nah, misalkan tadi ya, ada nggak yang namanya Siti? Ini ada nggak? Oh, ini ya teman-teman. Jadi kita pengen ngupdate nih di sini dicontohkan. Update data nama pegawai menjadi Siti. Nah, dengan kode ID 2. Jadi kita ngedapetin ID-nya 2 dulu. Nanti untuk ganti yang namanya dengan Siti ini. Nah, ini contohnya update pegawai, set nama pegawai. Nah, Siti ini jangan lupa tanda petiknya. Petik 1, petik 2 boleh. Semua bisa ya, yang penting jangan lupa tutup petik. Kemudian where ID pegawai ini ya. Nah, di sini. Ini ya yang opsional di sini teman-teman. Ketika kita nambah where itu tergantung karena mungkin kita nanti seringnya misalkan di dalam soal kita temui di dalam soal, ya kita nganut soalnya aja, dia yang diminta apa gitu. Jadi where-nya kita sesuaiin. Bu, where-nya harus huruf besar ya, Bu? Enggak, Mas. Karena kita ternyata kemarin ini ya, teman-teman, apa namanya? Bikin ini toh, apa namanya? Kemarin kita testing bareng-bareng ya. Kalau misalkan kita menggunakan Sampipi, itu enggak ada apa ya? Aturan untuk dia harus ini apa namanya? Saya agak lupa. Jadi antara besar sama kecil enggak masalah, Mas. Yang penting ini ya kalau misalkan di situ teman-teman dikasih soal, inputnya Y-nya misalkan saya contohkan di layar ya, Y-nya itu besar semua atau kecil semua atau besar kecil, nah itu ikutin aja di situ gitu loh. Tapi kalau saya pribadi nggak apa-apa kalau misalkan cuma insert kan yang penting datanya masuk. Jadi apa namanya? Saya agak lupa teman-teman istilahnya apa. Jadi ini ya case sensitive. Ya case sensitive. Jadi kalau di dalam kita menggunakan command line di SQL itu kayaknya nggak ada Mas, nggak ada ketentuan harus besar kecil. Paling ininya aja ketentuan data yang harus diinputkan. Misalkan last name sama first name itu ditulis dengan kapital semua. Nah, itu yang silakan diikutin di dalam kurung ini di dalam petik ini biasanya. Tapi kalau untuk penulisan sih kalau saya untuk field sama lainnya
sintaknya juga ya teman-teman. Besar kecil itu nggak masalah kok. Where mau besar mau kecil nggak masalah. Itu nggak pengaruh ketika ini ya membuat, misalkan teman-teman nulis create-nya itu kapital semua, tetap jalan kan ya, execute juga ya apa codingnya ya. Nah kalau misalkan create-nya kecil juga nggak apa-apa ya, kayak case nggak terlalu ini ya, nggak apa ya, nggak ada ketentuan harus case sensitif ya. Jadi dia input apapun dia tetap baca gitu. Gitu ya Mas ya. Oke, kita lanjut tadi di sebelah mana ini ya. Kita balik lagi ya, kita lanjut. Sama paling aman tuh ini teman-teman, angka numerik. Kalau input numerik tuh kan nggak harus pakai petik, nggak pakai ini ya. Nah kalau pakai yang huruf-huruf gini, yang teman-teman perlu hati-hati ya. Ada spasi itu juga ya. Pastikan kadang-kadang ada dicek juga. Nah itu kadang-kadang misalkan kelewatan-kelewatan kayak gitu bisa bikin salah sih. Kemudian, oh ini malah udah ada select. Ini padahal tadi belum dikenalin select ya kayaknya. Select from. Nah, ini select from ini teman-teman. Update itu jadi ketika ini mungkin maksudnya gini. Kalau misalkan di sini kita lakukan update, kemudian kayak yang saya lakukan tadi, kita pengen lihat hasil updatean kita, gitulah. Nah, misalkan kita tadi modify data, urutan atau apapun, misalkan kita rubah isinya, misalkan gitu, kita pengen lihat maksudnya karena dia masih dalam satu lingkup update ya. Kita lihatlah isinya. Nah, itu teman-teman bisa pakai ini, select from, select bintang lah istilahnya. Select bintang itu nanti keluarnya ini, all ininya, semuanya. Kayak gini. Bentar, saya ada nggak ya? Kayaknya kemarin ada, saya praktekin dulu deh. Bentar ya, saya lihatin dulu kemarin. Nah, ini teman-teman. Nah, misalkan saya kan bikin insert ya. Saya contohkan di sini. Misalkan saya insert, nanti teman-teman bisa ngakses ininya ya, source code-nya saya share yang kemarin pertemuan 3. Di pertemuan 3 dicek aja. Di situ bisa dicek lagi kalau pengen dicoba-coba. Nah, select ini, select bintang, ini langsung teman-teman. Nanti data dari tabel person ini, semuanya nanti langsung nampil. Nah, ini kan kolom yang sudah kita buat ya, ada ID tadi di atasnya ya. Person 1, mana tadi? Ya ini. ID, last name, first name, sama age ya, atau usia. Itu kan kalau nampil, bentuk tabelnya kan kayak gini ya teman-teman. Ada ID, ada last name, first name, sama age. Terus kita coba insert kan, kita isi gitu. Isi itu dengan insert ya. Insert into, misalkan ini deh, ke tabelnya, value-nya. Saya contohkan misalkan ini ya. Cuma sekedar contoh aja. Nah, di sini kemudian karena ini tadi ada age restriction-nya ya. Jadi di sini nah select bintang inilah untuk menampilkan, maaf. Select bintang tuh menampilkan semua anggota atau semua baris di dalam tabel person ini. Kayak gitu. Itu select bintang. Nah, jadi kalau misalkan tadi kita coba update ya, nah itu kita pengen lihat lagi tuh isinya. Nah, bisa teman-teman panggil lagi pakai select bintang gitu. Terus kita lanjut. Kemudian ini apa nih? Update data departemen ya. Oh, ini teman-teman. Kita melakukan modifying ya, perubahan update. Misalkan departemennya ya. Ini ada fin. Ini maksudnya finance mungkin singkatannya ya. Diganti. Misalkan departemennya mungkin tadi dari departemen apa? Misalkan dari operasional, produksi, atau departemen yang mana ganti, atau HR ya, human resource, kita ganti ke finance, misalkan kita ganti fin where alamat. Nah ini spesifik teman-teman, karena kita pengen yang alamatnya Bandung doang gitu, dimana alamatnya harus Bandung. Nah, gitu. Itu untuk update. Terus ini maaf, ini hasil. Nah ini tadi kita lihat ya, yang tadi 002 hasilnya misalkan di sini ya. Ini tuh belum ya. Yang 2 kan ini ya teman-teman kelihatan. Maaf, pakai ini ya. Ini ya Iskiati yang nomor 002. Kemudian departemennya Fin ya Bandung. Kemudian kita update tadi namanya jadi Siti ya. Nah, Siti jadi ada tambahan Sitinya. Kemudian di sini update Fin. Oh, tadinya belum ya. Kayaknya udah Fin semua deh. Fin where Bandung. Ada Bandung, ada Fin ya.
Ada Bandung sama Vin. Ini ada ketentuannya update ini ya Departemen Finware Bandung. Nah, ini ketika ditampilin semuanya ya. Perubahannya Iskiati, ini harusnya tadi yang namanya Siti tadi ya. Siti itu. Tapi tadi harusnya ininya beda ya, teman-teman. Jadi bisa ganti. Jadi update-nya tuh apa gitu. Kayak tadi juga Vin yang di atas tadi ya. Ini juga Vin kan. Vin sama Bandung kan. Makanya mungkin apa namanya? Yang dimaksud bukan Vin awalnya. Misalkan dari HR atau IT terus diganti ke Vin gitu. Jadi hasil outputnya Vin. Kemudian kita geser ke select. Nah, select ini yang tadi saya maksudkan. Nah, select ini untuk menampilkan isi dari satu tabel ya dengan tabel lainnya. Nah, select bintang lah teman-teman kita istilahnya. Nah, ini select ini ya bintang from barang. Ternyata ini juga teman-teman nggak pakai spasi juga nggak apa-apa nih, bisa. Tapi paling efektif kalau saya dicobain aja sih. Kalau dia error berarti dia minta spasi itu. Nah, di sini kebetulan misalkan kita pengen lihat list atau daftar dari barang. Nah, barang yang sudah kita inputkan tadi yang dipanggil di insert ya, teman-teman. Nah, teman-teman nyocokinnya gitu. Misalkan tadi ya, kita insert di tadi awal. Di sini kita kan insert beberapa barang. Nah, kita panggil tuh dengan select-nya aja. Nah, ini select-nya masuk di sini. Kita lihat, oh, data yang kita inputkan benar ya. Udah. Nah, gitu. Kemudian ini untuk select, tapi cuma milih ininya aja, teman-teman. Kolom. Hanya kolom saja, kolom tertentu yang kita pengen tampilkan. Kalau select bintang, otomatis semua ya, semua kolom dengan semua data yang ada di dalamnya. Kalau di sini kita cuma panggil kode barang sama nama barangnya. Gitu. Kemudian di sini ada pula select. Nah, bintang from. Nah, di sini sama kayak yang tadi ya. Ketika kita menggunakan tambahan kondisi where. Kondisi where ini untuk kondisi-kondisi spesifik, teman-teman. Ketika pengen lihat aja sih misalkan dengan kode barang B02. Nah, ini ada where-nya atau mungkin dengan satuan, yang satuannya lusin aja. Nah, nanti tinggal diganti aja satuan yang sama dengannya di sini lusin. Nah, nanti kepanggil yang satuannya lusin aja yang didaftar gitu yang akan keluar gitu, misalkan contohnya kayak gitu. Kemudian nah, ini ternyata variasinya banyak juga teman-teman untuk where ya. Jadi tadi kita bisa menggunakan sama dengan, contohnya yang di atasnya, ini kode barang sama dengan. Ada juga lebih dari, kurang dari. Nah, ini kebetulan kalau misalkan kita tadi saya contohkan ini ya teman-teman. Ini nggak pakai where ya tadi. Saya kayak usia ini sih teman-teman. Kemarin saya contohkannya tapi pakai ini ya, constraint ya. Nah, usia lebih dari sama dengan. Nah, itu bisa teman-teman masukkan di dalam opsional where ya. Where-nya bisa lebih dari, kurang dari, tidak sama dengan. Nah, ini ya. Tidak sama dengan, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, operator lain juga bisa ada and, or, and. Oh, teman-teman dapat ini nggak? Apa ya namanya? Kalau saya dulu namanya tuh logika, teman-teman. Matematika diskrit ya namanya kalau di kalian. Apa logika? Saya nggak tahu. Kalau dulu juga, Bu. Logika juga ya. Nah, operator logika, Bu. Operator logika betul. Nah, ini sama ya teman-teman, berlakunya di sintak. Nah, mungkin basis dari logika itu teman-teman bisa terapkan ketika kita membuat kode ini sintaksnya untuk basis data. Kalau n, apa n-nya? N itu apa? Kondisi apa? Di mana? Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Dua-duanya harus nyala. Dua-duanya betul. Nah, n itu harus kondisinya ini ya, 2 kondisi terpenuhi ya. Kalau or gimana? Salah satu terpenuhi. Sip. Kemudian kalau not berarti ini ya nggak masuk ya. Ya, dua-duanya betul. Nah, ini silahkan ini nanti kalau misalkan sebenarnya lebih ke ini ya mungkin teman-teman kalau dihadapkan pada soal. Kalau kasus pun bisa nanti ketika teman-teman develop sistem itu ada kondisi-kondisi di mana logika teman-teman juga misalkan harus semua terpenuhi atau misalkan itu ya teman-teman misalkan ya kayak milih itu loh teman-teman kayak kalau dia kayak filter ya. Kalau kita misalkan beli
barang dengan harga termurah misalkan di daerah mana. Nah, itu kan ada dan atau misalkan or. Nah, ada ketentuan-ketentuan itu yang bisa diterapkan gitu. Kalau misalkan teman-teman menggunakan penerapannya di dalam pengkodean ya nanti. Tuh, kemudian between and ini saya kurang tahu juga, jarang sih. Teman-teman biasanya pakai ini nanti paling and or-nya sih. Tapi bisa juga. Nah, nanti bisa dieksplor lagi sih. Oke, in sama like gitu. Oke, sepertinya itu. Kemudian untuk teori, kemudian silahkan dicoba aja yang ini ya teman-teman. Latihan modul 3. Silahkan Anda, oh ya ada yang koneksinya ini ya. Jadi keluar masuk nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalkan memang buruk sama off cam nggak apa-apa. Yang penting ini ya absennya udah pastiin masuk dulu. Kalau nggak bisa datang atau apa gitu, konfirmasi aja gitu. Yang penting saya tuh ini ya pengennya teman-teman absennya full, kemudian tugasnya juga full gitu. Nggak apa-apa diskusi atau ini nggak masalah kalau saya. Yang penting semua yang komponen yang diminta itu terpenuhi. Jadi nilainya teman-teman tuh bisa optimal gitu. Oke. Silahkan dibuka dulu untuk latihan modul 3. Oh iya. Ini ini yang pertemuan 3 ya. Silahkan dicek. Kemudian nanti mau bahas LKP 2 atau skip aja. Saya ngikut aja sih. Mohon maaf ya, saya agak batuk-batuk. Mau dibahas apa kita pakai buat ini aja atau gimana? Saya ngikut aja sih. Paling nanti ini ya ada limitnya ya seperti biasa ya teman-teman. Meskipun tulisannya latihan, tapi ini ya teman-teman nanti untuk bentuk penilaian juga, untuk penambahan nilai ke teman-teman juga. Jadi silahkan untuk dipenuhi. Kalau saya biasanya ini ya, saya tentukan di sini kelihatan nggak deadline-nya berapa. Nah ini ya, due-nya tanggal 14 minggu depan, deadline-nya pas kuliah ya, jam 1 gitu. Kalau biasanya saya gitu. Jadi deadline-nya pas jam kuliah itu masuk. Jadi seminggu gitu. Silakan dicoba-coba. Nanti kalau misalkan kita belum selesai. Bu, Ibu. Ya. Gimana, Mbak? Maaf, tadi wifi rumah saya kan mati, jadi saya keluar kan. Nah, ini saya mau nanya, ini itu tugas. Yang kemana, Mbak? Tugas yang ini atau yang besok? Yang besok. Yang kemarin, maaf. Enggak, yang ini baru. Yang kemarin saya udah. Oke, sip. Ini baru ya Bu ya? Yang ini baru ya, yang ini. Baru. Kalau ini ya, teman-teman sebenarnya sama. Kalau di kita soalnya ini ya, hanya beda kelas itu beda yang menyampaikan saja. Jadi dosen yang menyampaikan saja. Kalau untuk materi sama ini mostly sama. Mungkin kalau dari saya, misalkan saya tambah share ya, misalkan ada kayak kemarin source code atau apa gitu, nanti biasanya cuma saya tambahin aja. Tapi overall untuk inti dari materi apa aja yang disampaikan tetap utamanya sama gitu, sama penugasannya. Kalau yang kemarin mungkin ini ya teman-teman, kita lihat aja di bagian ini ya, penugasan yang ketiga ya. Yang ketiga kan saya nggak ngasih tugas tuh, yang ini ya, di constraint yang kemarin itu saya nggak ngasih tugas karena saya tahu kemarin kan deadline teman-teman masih hari Sabtu ya. Nah, ada teman-teman yang belum selesai dan bahkan kemarin ada info ya, ada teman-teman yang trouble juga dengan komputernya. Nah, di situ kalau misalkan saya tambahin lagi, ada teman-teman yang belum gitu loh. Saya juga nggak enak kan. Makanya kemarin saya langsung aja ke teman-teman, saya kasih aja sih ini ya, tambahan materi sama sintaksnya. Maksud saya untuk teman-teman coba, karena praktikum itu nggak kerasa teman-teman, apalagi daring kayak gini ya. Kalau teman-teman nggak nyobain ya mungkin ya mohon maaf ya, bisa nggak dapet ilmunya sih. Jadi overall saya percaya ke teman-teman, kalian tahu lah kebutuhan kalian gitu loh. Jadi kalau saya nggak pernah memforce mahasiswa harus belajar, harus ini itu kebutuhan kalian dan kalian pasti tahu mana yang terbaik untuk kalian sendiri gitu loh. Jadi silahkan ya kalau misalkan butuh, silahkan dipelajari dan bisa dicoba-coba juga gitu. Oke, yang ini yang belum ini ya, sayangnya belum selesai. Itunya nanti saya rekap aja deh. Nanti saya tarik, kemudian kemarin tuh ada teman-teman yang belum sih. Bentar, Bapak mau diliatin aja. Yang kemarin ada sih, jadi listnya yang kemarin. Liatin aja nggak apa-apa. Liatin ya. Tapi belum saya ini. Kalau saya biasanya saya tarik lagi kan di Excel nanti sekalian nilai sama yang mana yang kosong.
Kalau saya kemarin baru sekilas ini ya, jadi ngelihat di sini dulu kan teman-teman ngumpulinnya sampai gimana gitu. Kebetulan ada 2 mahasiswa apa ya yang merevisi jawaban. Karena di sini ternyata cuma 1 kali ya teman-teman ya, 1 kali submit nggak bisa direvisi ya. Saya juga baru ini ya. Kadang ada teman-teman apa namanya sistem yang memang ini ya, cuman bisa memberi kesempatan 1 kali ya. Saya juga kemarin ini teman-teman, jadi ikut pelatihan, nugasnya cuma kumpul bisa sekali. Jadi nggak bisa di ini ya, sudahlah gitu. Nah di sini ya kelihatan ya. Nah ini loh, ada ya beberapa ya. Kemarin yang terakhir kalau nggak salah saya cek itu hari Sabtu apa ya? Hari Sabtu itu saya tarik data kan. Malamnya karena saya ragu-ragu. Mesti kalau misalkan ada teman-teman yang masih melakukan perubahan, saya tunggu tuh sampai Sabtu malam. Tapi terus nggak tahu nih ada kan. Nah itu nanti mungkin saya cek lagi nggak apa-apa deh. Semoga sih udah ini ya. Nah kalau misalkan ada yang belum, nih sekalian kita cek bareng-bareng ya. Nanti kita coba itunya. Nah, di sini kelihatan ya di teman-teman. Bentar. Ini udah all belum ya? Udah all ya? Kayaknya sih udah all. Udah all. Oke. Nah, ini ya. Ada yang kosong kemarin tuh. Nah, ini ya. Nah, itu punya saya Bu yang kosong Bu. Yang telah 3 hari. Oh, Karena lupa ini. di Oke. submit. Harus Raihan. submit ya. Oke. Nggak apa-apa. Yang penting udah submit. Ada kemarin tuh teman-teman kosong gitu loh. Saya mikirnya emang ini ya nggak sayang gitu loh. Soalnya gini teman-teman sistemnya itu kalau memang kosong nanti itu takutnya kalau misalkan saya ini ya akumulasi ya tugas 1, 2, 3 misalkan. Nah itu kan dibagi rata-ratanya. Nah kan sayang nanti jadi pembaginya itu kan berkurang toh gitu. Kemarin tuh ada. Nah ini ada Mas Muhammad Rifki. Ini emang ini ya nggak submit. Bagaimana yang bernama Muhammad Rifki? Ya Bu, saya belum submit Bu, tugas yang itu Bu. Kenapa? Ada apa? Yang waktu tugas kedua saya belum submit Bu. Why? Kenapa? Kenapa? Atau mungkin tidak berharap nilai? Ya sudah, kalau tidak berharap nilai. Saya mah Bukan tidak berharap nilai. Kalau saya sih ini ya mungkin ke mahasiswa tuh lebih kayak apa ya? Saya ini ya menganggap mahasiswa tuh kayak teman atau apa ya sudah pribadi yang dewasa gitu loh. Jadi nggak usah saya kejar-kejar atau apa, butuh kalian sendiri-sendiri aja gitu. Saya susulan Bu. Ya nggak apa-apa. Cuman sayang aja sih Mas kalau kosong. Tapi kalau kosong nanti saya akumulasinya ya apa adanya itulah gitu ya. Nah itu tuh yang kosong tadi ada kena 1 ya. Ini ada lagi tuh. Oh ini yang emang nggak ada orangnya ya. Kemudian ini ada lagi nih. Mas Muhammad Irfan. Kenapa Anda tidak mengerjakan? Ya Bu, saya susulan Bu. Kenapa? Ada masalah atau apa? Silahkan. Ini juga. Oh ini Zafira tuh kan emang nggak ini ya. Oke, ada tuh. Ada 2 orang yang sudah terdetek. Belum. Oke, kelas ini ada 2 orang. Bu, tadi ada yang masih ada yang draft tuh Bu. Masih yang draft tuh. Mana. Oh ini ya. Itu masih yang draft belum. Tapi masih ada yang draft belum disubmit. Gimana? Ibu draft itu kenapa ya Bu ya? Aku saya begitu. Ini loh draft tuh ini ternyata settingan. Kalau ini kan soalnya ini yang apa namanya? Leads tuh pakai yang baru ya. Jadi di sini teman-teman nanti kalau di settingan saya di apa namanya? Bentar, kalau kelihatan nggak sih kalau di Berarti saya salah, Bu. Bukan, Mbak. Di sini kan settingannya kalau di sini ntar tak liatin aja ya bentuknya kayak apaan kalau di dosen. Ntar. Jadi di settingan kontrol dosen di situ tuh ada harus ada submit gitu. Atau mungkin saya ilangin aja. Tadi kayaknya nggak saya pakai submit sih yang ini, yang baru, yang minggu keempat ini. Nah, kayaknya sih. Enggak, Bu, saya harus ulang ya, Bu ya? Atau gimana? Jadi gini, teman-teman, yang tadi, yang event draft itu kalau nggak salah ya, di sini udah ada submission-nya. Itu ketarik data, tetap ketarik gitu loh. Nah, draft-nya. Tapi kalau misalkan yang nggak ada, nah yang kosong misalnya tadi ya contohnya 2 ini kosong kemudian kosong itu berarti nanti listnya nggak ada gitu loh. Nah kalau misalkan ini contohnya ini kemarin yang saya tarik data ya, misalkan draftnya punya siapa nih, misalkan Mbak Kania ya, Mbak Kania tuh kemarin taruh di ini ya, misalkan mohon maaf ya teman-teman agak berantakan filenya. Ini kemarin submission di teman-teman tuh hasilnya kayak gini teman-teman, tak tarik datanya tuh ini. Nah bentuknya kayak gini ntar.
Nah, ini tadi atas nama Mbak Kania ya. Nah, ini Kania Naila ini kan masuk ya? Iya. Nah, masuk kan? Nah, Iya, Bu. draft itu tetap ketarik teman-teman. Nah, tetap masuk. Cuman kontrolnya aja sih kayaknya. Di saya tuh ini loh teman-teman, fungsi di sini ya. Tak liatin aja biar. Jadi it's okay ya, Bu ya? It's okay. Oke. Oke. Thank you. Jadi sebenarnya datanya tuh sempat masuk, tetap masuk gitu ya, Bu? Masuk. Walaupun belum di. Cuman di sini loh teman-teman, kalau mungkin kelihatan ini ya, submission. Nah, ini loh. Di sini kalau di saya kan submission yes. Nah, itu ada ini lagi sih. Atau mungkin ininya nggak usah aja, jadi teman-teman udah langsung ya, otomatis. Soalnya saya nggak tahu view-nya di mahasiswa. Bentuknya apa Ya, coba? Bu, di ada rancu. harus ini, harus klik gitu. Harus di diklik. Ya. Berarti makanya kemarin saya udah upload, Bu, cuma nggak tahu lagi kalau diklik, jadi masih draft. Baru saya klik tadi, akhirnya ditutelat. Coba deh, nggak apa-apa. Yang penting kalau saya pribadi, yang penting udah submit. Nah, kalau kasus-kasus tadi 2 orang tadi itu gimana kebijakannya, saya kembalikan ke teman-teman aja. Bagi yang susulan bagaimana, masih boleh dapat nilai full atau tidak gitu. Sama mau dibahas apa enggak itu saya kembalikan ke teman-teman mahasiswa. Enaknya gimana? Mau dibahas apa enggak? Karena kita masih ada 2 ini ya mahasiswa yang belum mengumpulkan. Kemudian yang belum mengumpulkan itu kebijakannya gimana? Mau dibagaimanakan? Itu silakan teman-teman. Atau mau kebijakan terserah saya, atau kalau saya sih gitu. Jadi lebih ke menawarkan ke teman-teman. Nah ini ya, nggak usah ya berarti ya, nggak usah pakai submit ya. Berarti biar langsung. Oke. Langsung aja, Bu. Rancu soalnya. Ini kan Ya, Bu, langsung aja. Ini aja. Nah ini sama ini ya teman-teman. Kalau kumpulin pakai TXT kayak saya gini, jadi nggak apa-apa pakai ini aja kalau enak. Kalau pakai dokumen itu ini ya teman-teman, berantakan bentuknya tuh, jadi nggak enak. Jadi kalau misalkan mau kumpulin pakai TXT, cara pakai TXT gimana sih, Bu? Boleh ini boleh kayak gini teman-teman. Mungkin nggak tahu. Kalau misalkan ini ya codingan ya, misalkan kita bikin codingan di command prompt. Nah, command prompt ini langsung aja teman-teman edit, kemudian select all. Nah, select all ini langsung aja di copy tuh. Nah, kalau saya lebih suka pakai Sublime. Kalau teman-teman silahkan pakai apa, ini dipaste aja. Kan masih utuh ya. Saya sukanya ini loh teman-teman. Struktur bentuk tabelnya tuh teman-teman masih bisa dapat utuh. Persis sama kayak yang di command line. Kan enak tuh. Coba kalau kita paste di Word. Wah, bentuknya tuh nggak enak banget. Ya saya yang ngelihat atau ngoreksi outputnya kan, aduh bentuknya juga nggak enak. Nah, inilah hasil outputnya kalau di Word. Nah itu berantakan ya, nggak enak bacanya. Gitu. Kalau pakai Notepad ini biasa bisa juga, atau pakai Notepad plus selera teman-teman aja. Ada Notepad biasa juga bisa. Saya nggak nginstal Notepad plus tapi Notepad biasa bisa teman-teman. Tapi lebih enak pakai Sublime sih mungkin karena saya ini ya. Kalau teman-teman nanti biasain coding juga lebih enak pakai ini. Nah sama kan ya. Nah itu sama juga. Bisa masukin Sublime diapain lagi, Bu? Save aja Mbak. Di save aja. Tapi nanti ini jangan lupa ya belakangnya .txt. Kalau pengen ini sama. Jadi nggak usah pakai Word. Kan teman-teman nggak usah ini ya. Kalau pakai TXT kan nggak usah screenshot. Screenshot tuh berat kan, nanti harus ini juga kan. Nggak enak kan. Maksudnya saya prefer ya kalau ke teman-teman enak pakai TXT kayak gini kayak saya ya. Mungkin kelihatan nggak sih ininya ya. Nah ini nanti di save aja biasa. Di save biasa. Tapi belakangnya jangan lupa pakai ini TXT. Ini boleh kalau di kelas saya ya. Di kelas saya boleh. Sangat dianjurkan pakai itu aja. Biar bentuknya nggak karuan. Yang ngoreksi enak, yang lihat juga enak sih. Misalkan ini ya. Kode.txt. Udah save aja kayak gitu. Ntar si kode itu bentuknya juga sama. Bentar, saya lihatin ya. Kode.txt. Nah ini, kode.txt. Nah ini bentuknya kan utuh kan. Nah itu sih. Saya lebih prefer menyarankan ini sih ke teman-teman daripada menggunakan Word. Tapi kalau kalian suka pakai Word ya nggak apa-apa. Jadi kayak gini ya. Aduh ini juga pecah-pecah lagi. Itulah apa ya, nggak enak kan. Apa kalau pakai screenshot tuh wah pecah-pecah gitu-gitulah. Ya dengan berbagai problemnya kita coba cari yang terbaik sih gitu sih. Oke. Itu untuk teknis. Ibu mau nanya. Kalau pakai Sublime berarti kita nggak usah tulis lagi kan soalnya? Nah, soalnya kasih nomor aja paling nggak. Saya kan biar nggak kayak ini nih nanti. Sebenarnya kan ini juga tadi ini yang 2 temen tadi gimana kasusnya?
it's okay untuk dapat full score atau ada kebijakan tertentu yang mau ditentukan untuk 2 susulan tadi teman yang belum? Gimana? Saya balikan ke kelas. Gimana? Nggak apa-apa, dapat full score atau mau dibahas nggak LKP 2-nya? Mau dibahas nggak? Atau besok aja setelah mereka ngumpulin? Setelah mereka ngumpulin, nggak tahu ngumpulin kapan. Mau dibahas nggak LKP kemarin? Atau udah aja? Terserah teman-teman sih. Kalau saya sih biasanya bahas. Gimana? Tadi kan kopasnya di Sublim ya. Kalau misalkan kayak di Notepad aja boleh nggak, Bu? Boleh, Biar boleh. bisa ngetik soalnya. Boleh, Kan? boleh. Sama, Mbak. Bisa aja. Nah, ini ya. Saya contohkan nih. Bentuknya kayak gini. Nih, ini pembahasannya nih. Ini saya tulis ya. Jadi kayak gini teman-teman. Bisa kan? 2 nih lah. Saya tulis soalnya ya. Buatlah bla bla bla. Nah, ini kan kelihatan kan. Nah, tambahkan. Kalian copyin aja kodenya. Jadi create ini kan. Nah, misalnya kayak gini ya. MariaDB alter bla bla bla. Outputnya ini kan. Nah, kelihatan kan. Jadi saya enak. Oh, kodenya ini. Outputnya ini gitu. Oh, soalnya ini gitu. Kasih nomor aja. Jadi lebih gampang. Nah, itu sangat disarankan pakai ini sih. Tapi bukan berarti ini, maksudnya biar hasil outputnya ngebaca sama yang ngoreksi itu lebih enak gitu aja sih, teman-teman. Oke, ada yang ditanyakan lagi mungkin untuk teknis. Terus ini gimana yang tadi? Mau dibahas nggak ya yang LKP 2 atau lanjut? Kita ke sini. Gimana? Saudara-saudara, Mas dan Mbak. Gimana tuh? Halo. Saya berasa sendiri nih kayaknya nggak dapet respon. Kalau saya mending bahas yang baru aja sih, Bu. Kalau saya. Oke. Saya juga Oke. yang baru aja. Kalau saya yang baru masih kurang ngerti gitu, Bu. Yang baru aja. Oke. Ada yang merasa keberatan? Oke, berarti kita kasih kesempatan ya ke teman-teman yang 2 tadi. Silahkan untuk sabar ya, Aisyah kan lagi ngebahas ini, Aisyah. Oke. Terus gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Ya, gimana? Kan tadi latihan modulnya itu di bawahnya ada tuliskan perintah MySQL-nya. Yang ini ya? Mana? Ini ya? Ya, yang itu. Nah, ini saya tambahin ini. Word, ya. Kalau saya ini aja Mbak, pakai ini aja, kamu copy di sini. Ini kagak usah ya teman-teman, list itunya. Nanti saya cek aja ininya. Kan saya cek dari ininya, hasil dari output teman-teman. Nah, ininya kan ada ini ya. Langsung aja Mbak taruh di sini. Kayak di saya ini aja, kasih nomor aja. Kasih nomor, terus kasih codingnya, terus kasih outputnya. Lebih enak kan? Oke, Ibu, terima kasih. Paham kan? Sip. Ada lagi? Ini di chat banyak. Ada apa? Oh, laptop nge-crash ya. Nah, itu. Hati-hati ya teman-teman. Kadang-kadang ini ya, ada masalah. Oh ya, ada masalah wifi. Oke. Terus gimana? Mau lanjut atau ini? Lanjut aja ya, berarti. Suara terbanyak lanjut. Ada yang ini? Yang lain? Lanjut aja, Bu. Oke, lanjut. Berarti yang kemarin silahkan ya tadi yang merasa, kalau saya pribadi merasa membutuhkan nilai, silahkan dilengkapi. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Kalau saya sih nggak pengaruh apa-apa, cuman sayang aja nanti ketika dijumlah sama dulu pernah soalnya sedikit cerita ya teman-teman. Jadi mahasiswanya itu bukan di UPN, di kampus lain. Jadi dia cuma ngumpulin UTS sama UAS. Jadi waktu dijumlah ya kurang nilainya. Ya saya mau gimana lagi. Tapi sangat disarankan teman-teman untuk memenuhi semua penilaian ya gitu. Jadi biar nilainya full sih, itu aja sih. Yang belum makanya segera aja dilengkapin gitu. Nanti konfirmasi ke saya misalkan kalau di situ belum gitu. Saya mau melengkapi tugas sekian gitu. Oke, silahkan kita lanjut aja ya. Modul 3 berarti. Silahkan dibuka modulnya. Kita coba seperti biasa. Oke, di sini database. Coba ya. Ini teman-teman sampai sini biasa ya. Masuk dulu ke database-nya. Bebas pakai terminal atau mau pakai command prompt. Bebas. Kemudian kita bikin database ya. Karena kita create ya. Yang baru ada sukarelawan yang mau share screen untuk nomor 1.
Nanti biasa silakan tulis nama dan NIM-nya. Ada Saya dong, Bu. Silahkan Mas Rahman. Nomor 1 ya. Sebentar. Saya ini dulu. Langsung aja Mas. Bisa. Sembari ngecek ininya juga nggak apa-apa. Mau ngecek codingnya nggak apa-apa. Kalau misalkan masih ini. Kalau bikin create pasti udah apa sih. Di sini mintanya nama Bu, coba 2. Nomor 1 kan, Bu? Nomor 1 yang create data coba-coba itu kan? Coba 2 maksudnya. Coba 2. Seperti biasa ya teman-teman. Jadi kita bahas, nanti kalau misalkan nggak selesai, nanti dilanjutin, terus tinggal disetorin deh di LMS. Salah itu. Apa yang salah? Salah. Nggak. Pelan-pelan aja. Gak usah pakai S, kan? Oh iya. Thank you Sultan. Apa sih tadi? Coba 2. Itu nggak apa-apa. Pakai spasi juga nggak apa-apa. Langsung. Mau spasi apa nggak ngaruh kok teman-teman. Di situ. Oke. Di show nih, Bu, apa gimana, Bu? Untuk ngeliatin. Di des ya? Di des apa di show sih? Tes aja. Show databases. Nah, tuh. Bantuin temennya. Lama-lama ntar apa kok teman-teman sering otak-atik gitu. Ya kan? Ditutup apa? Oke, coba 2. Udah masuk tuh. Nah, silahkan nama sama NIM-nya ya. Ntar. Iya, Bu. Nanti. Use database 2 berarti ya. Lanjutin ya. Use database 2. Iya, Bu. Ada yang sudah coba nomor 2? Silahkan. Buatlah sebuah. Nah ini. Ada yang bisa menunjukkan share screen, sintak untuk nomor 2. Silahkan. Ya, Bu. Silahkan. Lanjut. Langsung aja Mas. Maksudnya ganti share screen. Tarik aja. Oke. Silahkan nomor selanjutnya ya. Kalau misalkan udah ready, nanti langsung diambil alih aja. Gitu. Kelihatan, Bu. Sudah. Create, ya betul. Pakai create table. Nah ini silahkan teman-teman yang mungkin tadi belum bisa dilihat ya di layar dari Mas Yonatan ya. Benar kan ya? Ini owner, spesies, betul. Ya. Nah sudah. Nah DISC itu untuk melihat ini Mas Rahman ya tadi ya yang kelupaan ya. Kalau DISC itu untuk melihat ini struktur ya dari si isi kolomnya tadi kita mau nentuinnya kayak apa gitu. Oke. Oh iya, Bu. Lanjut. Kita tadi nomor 2 ya. Oke, nomor 2 Mas Yonatan silahkan nama dan NIM-nya ya seperti biasa di chat. Ya, Bu. Lanjut. Kita masuk nomor 3. Ada yang sudah siap dengan nomor 3? Nomor 3 seperti apa? Silahkan. Ada yang sudah ready? Dengan sintak nomor 3 di sini apa nih? Isi ya. Isi itu tadi sudah dibuatkan tabelnya sama Mas Yonatan. Sudah di-create tadi. Silahkan tinggal dilanjut. Diisi mungkin agak banyak ya di sini ya. Jadi agak lama. Saya tunggu dulu aja kali ya. Saya juga sembari nyoba biar ini. Silahkan. Mungkin nanti siapa yang sudah ready bisa di share ya, langsung share screen aja. Yang nomor 3 lumayan banyak teman-teman. Ada berapa tuh binatangnya? Silakan diinputin dulu ya. Agak panjang tuh. Ada tanggal kelahirannya segala. Astagfirullah. Pets aja ada tanggal kelahirannya teman-teman. Silakan dihitungin aja buat latihan. Oke, buat ini kayaknya kita ini ya semacam ini ya klinik kesehatan hewan ya. Jadi semua datanya tuh harus komplit. Ada bird-nya juga. Silahkan ada yang sudah ready, nanti langsung aja share screen. Saya juga cobain deh.
Bu, ini kita select dulu ya, Bu ya? Hmm? Apa gimana, Bu? Insert itu pakainya, Mas. Oh, pakai insert, Jadi, Bu. jadi tadi kan tabelnya sudah di-create ya. Terakhir kan posisinya yang kita create tadi kan kita bikin kolom. Nah, saatnya setelah kolom kita buat, lanjut kita isi kolom itu dengan data ini. Pad-nya dengan insert, data Bu. binatang. Insert. Oke. Insert tadi sekalian kalau teman-teman belum hafal seperti biasa ya, silahkan buka aja tadi PPT-nya. Kan biasanya struktur mungkin teman-teman karena masih baru ya, codingan baru, belum familiar, silahkan sambil buka aja, nggak apa-apa. Yang penting nanti ini ya, bisa view-nya, codingnya apa, output biasa. Jadi codingnya apa, nanti view-nya atau output-nya seperti apa gitu. Oke. Agak banyak ya teman-teman kalau yang ini. Jadi agak lumayan ini juga ngetikinnya. Salah. Bu, Ya. mau nanya, Bu. Gimana? Di PPT itu nulnya, di PPT di tugasnya nulnya 0, Bu. Cara buat nulnya 0 gimana ya, Bu? Nulnya 0. Maksudnya? Nulnya 0. Oh, nggak deh, nggak jadi, Bu. Nggak jadi, saya udah ngerti. Pelan-pelan aja, Mas. Nggak apa-apa. Oke. Ya, ini salah. Silahkan yang nanti sudah ready boleh. Agak banyak ya datanya teman-teman. Banyak. Ngetik ini yang telaten ya ini. Bu, saya mau nanya dulu dong, Bu. Boleh? Gimana? Saya beneran nggak ngerti nih, Bu. Ini kita habis nulis insert, terus kita tulis ininya, Bu. Kayak isinya? puff. Kalau tadi kan ini ya, saya izin share screen dulu ya. Bentar. Oke. Soalnya saya benar-benar nggak ngerti, Bu. Baca PPT-nya juga nggak ngerti. Kalau kayak gitu ditanyain aja ya. Bentar ya. Maaf, Bu ya. Nggak apa-apa, santai aja. Saya tadi juga lagi ngetes, tapi belum selesai itu insertnya belum selesai ngetik. Bentar, ini screen aja ya, mau aja lah. Ini tadi kita sampai di sini, contohnya ketika insert di sini mana sih insert?
Insert tuh atas ya malah. Nah ini sih Mas, pakai yang ini. Jadi barang kalau kita insert into pet, terus value apa tadi? Puff apa? Iya Bu, itu kan tulis nih insert into Puff. pet. Nah terus habis itu value. Tulis isinya Bu. Value. Tulis yang kayak kalau apa di situ nih apa tadi namanya? Puffball, Diane gitu Bu. Oh gitu doang. Puffball. Terus tapi jangan lupa ya kalau teks kan Apa harus tuh? ada petik ya. Nah itu kalau tanggal, angka, numerik itu langsung aja nggak pakai petik nggak apa-apa. Iya Bu, ngerti. Pasti Jadi Bu ya. isinya sebaris-sebaris ya, Bu? Enggak, langsung aja kayak gini. Langsung aja semuanya Ini, bisa Mbak, ya Bu ya? Bisa, kayak gini teman-teman. Ini kan buku tulis, pulpen, penghapus. Kalau misalkan penasaran satu-satu boleh, tapi ya mending langsung juga nggak apa-apa. Cuman ini ya kalau misalkan langsung pastikan misalkan kurung, koma ataupun apa ya bentuk-bentuk apa ya tanda-tanda ini pastikan full. Kalau enggak udah ngetik banyak kerasa ya tadi, aduh error gitu. Jadi errornya agak banyak ngecekinnya. Kalau satu-satu kan mungkin efisien ya kata Mbaknya tadi ya, bahwa kita bisa ngecekin satu-satu. Cuman ya itu one by one. Nah, selera teman-teman aja dulu. Jadi enaknya yang mana? Saya coba masukin satu dulu deh kalau misalkan itu. Coba dicoba bentar ya Bu ya. Ya, dicoba dulu. Saya juga belum selesai ngetiknya. Bentar. Apa sih? Kalau udah ada yang ready, silahkan ya. Itu kalau apa screenshotnya pecah-pecah, teman-teman kecilin aja. Jadi 70% atau berapa gitu. Jadi agak kecil malah kayak terbaca deh. Pecah malahan kayaknya. Kalau langsung. Bu boleh nanya nggak bentar? Boleh. Sok, silakan. Ini tapi luar topik gak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Ini apa namanya? Kita kayak begini ini ada bukunya nggak Bu? Buku apa? Buku fisiknya gitu Bu. Jadi buat referensi dari luar. Oh, kemarin sebenarnya ada ya. Saya sempat nyari beberapa gitu. Cuman karena belum sempat saya cek lagi, saya ini aja. Kalau saran saya, Mas, pakai yang ini aja lumayan kok. Kayak tadi ya. Apa nih tadi saya share aja ya. Tutorial Point tuh bagus. Tutorial Point kalau misalkan lewat website ya. Kalau buku, saya udah download beberapa buku tentang SQL ya. Tapi belum saya baca yang apa ya, sangat recommended yang mana gitu. Saya belum bisa kasih ini ya karena ini ya, bentar, saya kasih linknya aja. Ini lumayan sih teman-teman, tutorial Point itu lumayan bagus buat referensi SQL. Terus sama tadi ya, apa Waitree School itu juga bagus. Kalau bukunya karena saya belum ada nih beberapa, cuman saya belum selesai ininya. Jadi nggak tahu yang mana yang recommended gitu. Kalau nah, kalau biasanya kalau kalian emang ke perpus ya, nggak bisa kan ya? Maksudnya ke ini ya? Atau beli buku fisik ya paling? Ya pengennya beli buku fisik sih Bu. Ditanyain ibu saya ada buku fisiknya nggak gitu. Kalau perpus buka, maksud saya perpus di sekitar teman-teman, itu biasanya ada sih teman-teman buku-buku yang dari anti offset itu loh. Biasanya kan buku-buku komputer ya. Nah itu bisa, itu ada kayak gini-gininya sih. Ada. Ininya juga ada teman-teman. Nanti sebenarnya ada modulnya juga yang ini. Cuman kan kita kan gini, karena saya baru juga ya, jadi belum tahu materi mana yang diberikan untuk besok-besoknya gitu. Jadi ada modulnya juga teman-teman yang ini. Nanti saya share juga aja sekalian di ini ya. Jadi yang sudah diberikan kemarin ada juga, tapi sama Bapak Ibu dosen, ibu-ibu terutama. Udah di-share di PPT-nya sih. Kalau masih apa namanya bingung, bisa diakses lewat itu sih. Tapi emang ya mungkin kalau saya pribadi ya saran aja. Karena kita praktikum, terus ini ya kalau nggak nyobain kayaknya nggak ngena maksudnya apa ya pembelajarannya gitu. Jadi teman-teman harus mau nggak mau coba gitu loh. Seperti apa ininya sih. Kalau saran buku ada nih beberapa. Nanti saya iniin aja. Saya biasa ya nanti saya coba cek juga bukunya yang mana yang referensi yang lumayan bagus. Saya sempat kemarin download beberapa, cuma
yang bagus yang mana gitu kan. Saya pengen ngasih referensi yang pas juga langsung ke teman-teman gitu. Belum selesai bacanya. Bu, mau nanya, Bu. Ya. Itu kan ada date, Bu. Date-nya itu kan tulisannya 0 ya, Bu ya? Itu kita masukinnya not 0 atau gimana, Bu? Itu soalnya, Pak. Bentar. 0 ya? 0 Berarti kita aja. tulis 0 aja. Nih. Pakai ini nggak, Bu? Pakai petik nggak, Bu? Saya contohin 1 aja ya. Nanti tinggal terusin aja. Nih, bentar. Masuk. Sama ini, Bu, satu lagi, Bu. Ini ada tanda strip ini nggak ngaruh kan, Bu ya? Strip mana? Ini yang di 1999 nomor mana? strip. Nomor 3, Bu, nomor 3. Nomor 3 ya. Yang ini bird apa bukan? Ini kayak gini, Mas. Ini sih codingannya. Mana kayak mana, Bu? Bentar, Bu. Bentar ya. Saya masukin 1 sih. Baru satu. Jadi kalau bisa terus bisa ini. Cuman kebanyakan ngetiknya sih. Bentar ya. Saya tarik. Ini saya juga baru tahu. Cara gedeinnya tuh begini. Saya tuh jujur ya teman-teman. Saya tuh dosen teori. Jadi baru bawain praktikum ini. Jadi jarang ini ya. Jadi ketika praktikum mohon maaf ya. Mungkin saya kurang familiar sama ininya ya. Mostly saya tuh bawain teori, jadi bawain praktikum juga. Terus kondisinya pandemi lagi, jadi kadang-kadang masih belum familiar. Ini kelihatan ya, saya gedein ya. Nah ini saya contohin masukin 1. Tadi kan Mas Yonatan ya, udah share untuk kode ini ya, bikin pad-nya ya. Ada bikin tabel pad-nya dulu. Terus ini ya, teman-teman lihat dulu isinya. Kita tadi saya belum bikin database-nya ternyata. Terus baru di sini kelihatan ya bentuknya, strukturnya. Terus saya coba input 1 ya. Ini. Nah, untuk ngelihat kita pakai tadi panggil lagi aja pakai select. Aduh. Maaf ya, saya agak rewel nih. Batuk-batuk mulu. Select pad ya. From. Aduh, apa ya? Besi banget. Aduh, ini bagaimana? Ini bisa copot. Udah Bu, minum dulu aja Bu. Lihat yang atas aja ya. Mohon maaf ya teman-teman. Emang ini ya agak ini ya saya. Mungkin karena ini teman-teman. Jadi saya kayak teman-teman juga pelatihan itu loh teman-teman. Jadi tiap hari tuh ini ya sedikit cerita ya. Tiap hari itu dikasih tugas, bisa 1, bisa 2, deadline-nya malam itu juga. Jadi sama kayak teman-teman dikasih PR gitu kan. Terus nanti masih jadi kegiatan tetap normal teman-teman. Kita harus ngajar, kita harus rapat dan sebagainya gitu. Terus kegiatan seminar dan sebagainya. Jadi kadang-kadang mohon maaf ya koreksinya sampai kemarin tuh saya rencana pengen nyelesain koreksi, tapi karena tiba-tiba ada pelatihan terus ada rapat ini itu jadi malah nggak selesai. Nah ini ya contohnya 1 ini ya. Nah ini masukinnya pakai insert teman-teman. Insert into pad value path hole. Ini tadi salah ya, saya pakai F-nya tuh nggak pakai petik teman-teman. Jadi F ini dikenal karena dia ini ya karakter. Dia minta harus pakai petik. Jadi gitu. Kasih petik ya. Nah ini enaknya gini teman-teman yang saya suka tuh. Kalau numerik angka kita nggak usah pakai apa-apa ya, langsung aja nggak ada masalah. Nah kalau yang pakai ini ya karakter itu teman-teman jangan lupa boleh petik 1, boleh petik 2, tapi jangan lupa tutup petiknya. Ini saya contohkan, saya masukin 1. Nah 1 barisnya ya. Nanti yang lain karena banyak banget ketiknya, silahkan nih yang telaten ya nginputinnya. Saya nanti cuma dapat outputnya aja deh. Silahkan. Ada sukarelawan yang sudah selesai. Mau nanya Bu, itu tadi yang Bu isi kan birth-nya di situ ada 1993. Kok jadi 000? Bener. Ini itu kenapa Bu? Birth-nya ada yang 00. Kita cek ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah. Bentar ya, saya ini. Spasi itu Bu. Spasi. Atau kalau soalnya kalau kita pakai ini, kalau birth itu date ya. Date itu strukturnya itu kan harusnya masuk ya bentuknya seperti ini ya. Nah, ini date-nya karena 0. Nah, ini saya juga ini ya. Saya kira masuk juga, ternyata masih ada yang salah juga di ini ya. Terima kasih ya sudah diingatkan, saya malah enggak ini. Mungkin ada teman-teman yang sudah share, masuk 1 dulu. Kita cobain dulu. Saya ini ya, stop share dulu karena salah juga di saya. Bentar, saya cari dulu. Kalau date tuh harusnya sama ya dengan date biasa, date SQL.
date SQL format. Ini. Jadi kita masih salah ya tadi ya date-nya ya. Kalau angka Yang date-nya pakai petik 2 nggak sih, Bu? Kalau petik 2 nanti sama ininya sih biasanya. Bisa. Amannya sih petik 2, Mbak. Petik 2 nanti keluarnya harusnya sama. Oke, Bu. Order date. Oh, ini teman-teman, saya dapat nih. Kalau order itu harus pakai petik, bener. Bener. Ini ya, correction. Mohon maaf. Nah, ini. Saya belum share. Maaf. Ini ya, tadi share screen. Call aja. Nah, ini. Saya cek juga di mana ini. Witri School. Nah, ini teman-teman. Witri School ini order date ini pakai petik ya. Nah, ini ada petiknya. Coba ya, kita testing. Jadi sebaiknya di ini juga kayak F tadi ya. F-nya ini tadi saya nggak pakai petik, salah ya. Dia maunya karena satu ini ya. Jadi yang aman itu angka biasa teman-teman. Angka numerik. Jadi 1, 2 gitu masukin biasa nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan huruf sama ini ada ini ya. Masuk tuh. Jadi dia double ya teman-teman. Double di bawahnya tuh kelihatan ya. Jadi kalau double gitu tinggal di drop aja Bu, apa gimana Bu? Bisa drop aja. Drop aja. Drop itu bisa pakai where juga Mas tadi. Drop apa delete itu bisa semua sih pakainya. Drop atau delete nanti where misalkan name-nya atau yang beda apa ya. Ya, yang date birth-nya. Birth-nya 00 bisa dihapus. Nah, ini ya. Jadi ini ya teman-teman, ternyata si char atau karakter sama date itu meminta untuk menggunakan apa namanya? Petik ya. Petik harus ada petiknya. Mana tadi yang mana sih? Alah. Yang terakhir pokoknya. Yang inilah kodenya yang pakai petik. Nah, di sini ada ini ya, pemanggilan itu juga. Jadi where order date, jadi ketika teman-teman narik data dengan order date ini juga harus pakai petik nah, date-nya. Penulisan date urutannya. Oke. Ada yang sudah selesai? Kebanyakan ini ya ngetiknya ya, karena listnya banyak ya. Yang ini ya, nomor ini. Kebanyakan ada puff hole, clowns. Bu, saya date-nya malah 0000. Kosong semua. Apa? Ininya semuanya. Enggak, date-nya malah 0000. 000. Ini apa nginputinnya? Tadi udah nggak pakai petik berarti. Gimana? Lihat aja deh. Boleh lihat? Oh, nolnya berarti nggak usah aja, Mas. Nolnya nggak usah pakai petik. Coba. Nolnya nol aja. Nolnya nol aja. Pakai panah. Ini gimana cara ininya, Bu? Manggilnya pakai itu, panah atas di keyboard. Panah atas keyboard. Di apa? Ditekan aja, panah atas keyboard. Jadi bisa milih. Biar nggak usah ngetik lagi. Yang mana, Bu? Di keyboard ada panah ke atas, kan itu ada panah atas, bawah, kanan, kiri. Pencet aja panah atas. Bisa nggak? Di keyboard. Keyboardnya Mas Yonatan. Iya. Itu dipencet aja yang panah ke atas. Bisa nggak? Keyboard Mas. Bukan panah atas itu Bang Jonathan. Gimana sih? Jonathan. Ini loh. Gimana ngejelasinnya, teman-teman? Ini loh, yang di keyboard kan ada panah atas. Habis apa? Habis shift. Gantinya WASD, gantinya WASD. Iya, gantinya WASD. Apa? Kalau saya di bawahnya shift. Bu, saya belum mudeng, Bu. Saya daring itu ya, teman-teman. Ngejelasin. Lu kan kalau bergerak kan pakai WASD ya kalau main game ya. Nah, yang kanannya tuh kalau pakai tangan kanan tuh ada tombol panah kan. Di sini apa ini pakai keyboard virtual gitu bisa nggak sih biar bisa ngejelasin sama nggak ya? Ntar
keyboard. On screen keyboard. Bisa nggak on screen keyboard? Coba ya. Saya cobain kalau pakai on screen keyboard bisa ini nggak? Oh ada kok, ada on screen keyboard bisa. Coba ya saya testing dulu. Bisa keluar nggak nih? Saya bisa. Nih, saya iniin dulu deh. Visualisasikan. Bentar. Nih ya, lihat semuanya. Ambil aja Mas ini apa? Keyboard gitu. On screen keyboard gini. Di saya tadi udah nongol sih. Nih. Mana sih tadi? Nah, nih. Ini Mas, ini. Ini. Paham nggak? Ini sama. Kalau keluar di sini sama aja. Ini ya. Misalkan ini ya, saya ganti ini, tak hapus dulu. Nah, pencet aja itu panah. Nah, itu pilih. Nah, ganti aja kan, dia ganti. Apa yang sudah kamu inputin nggak usah ngetik lagi. Tinggal benerin aja. Nah, itu ya. Cara cepetnya kayak gitu. Bawah bisa nggak? Bisa, bawah juga bisa. Kanan kiri nggak tahu deh. Nggak, kanan kirinya nggak. Cuman atas bawah. Itu ya contohnya. Silahkan. Tadi nulnya dihilangin apa? Petik. Oke. Ada saudara-saudara yang sudah berhasil menginputkan sekian banyak data. Sudah ada yang rajin ngetik ya. Banyak sekali. Gambarin di Zoom tuh. Agak panjang, Bu. Belum selesai. Iya kan. Saya aja terus maaf ya, saya inputin satu Bu, aja. kalau mau ngapus inputannya gimana, Bu? Kalau mau ngapus inputan. Kayak tadi, delete ya. Delete bisa. Atau pakai yang truncate ini aja Mas, kosongin malah cepet. Ya tadi saya kasih di chat ya. Truncate langsung kosong kayaknya. Cepet. Bu, ini kan saya salah. Saya kan udah selesai, tapi saya salah input tadi yang pertama tuh yang tahun itu kan jadi 000. Salah 2. Nah, itu di delete-nya gimana, Bu? Pakai drop tadi. Atau delete? Pakai drop atau delete ya? Nih. Ininya Bu, apa namanya? Tulisannya? Bentar, saya pastein tadi. Gimana, Bu? Ini misalkan mau ngosongin ya tadi ya. Yang ngosongin pakai truncate ini ya. Truncate tabel name ini sintak umum. Maaf, malah ke salah satu teman, ke semuanya. Maaf. Ini truncate itu ya di chat. Atau ini ya, kalau saya cobain. Boleh izin share screen dulu bentar. Aduh. Maaf ya, rewel banget ya. Batuk-batuk. Ini tadi kita lanjut di sini ya. Truncate, kita coba truncate untuk ngosongin semua. Atau satu dulu ya. Satu dulu aja ya. Drop dulu ya. Drop bisa, delete bisa sih. Kalau ini tadi yang hari ini aja deh. Kalau yang hari ini pakainya delete ya. Kemarin pakai drop saya. Kalau nggak salah sih. Delete. Oh, ini where kondisi ya. Delete from nama tabel where kondisi. Kita coba delete from. Delete. Delete from ini apa? Pet ya. Pet where di situ birth ya. Birth itu sama dengan apa tuh? 0. Misalkan 0. Bener nggak nih saya nulis ya? Where bla bla bla. Ini ya. Where bla 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 ini ya. Cobain dulu ya. Takutnya salah. Aduh. Nah ini. Coba kita lihat lagi. Kita panggil select from pet. Iya, tinggal satu. Pakai delete Mas. Pakai drop bisa nggak ya? Enggak Bu. Saya tadi kan salah jadi 0 gitu ya Bu ya. Nah, gimana? terus sharing apa? Share screen aja kali ya. Oh ya, share screen aja. Daripada bingung ya. Kayak tadi siap. soalnya maaf ya kalau daring tuh kadang ini apa maksud saya dengan maksud teman-teman itu bisa ini multi. Oh ya Bu, nggak apa-apa Bu. Salah arkan Bu. Diperpanjang lagi ya PPKM-nya. Iya betul. Oh tuh udah. Itu. Oke. Halo Bu. Ya. Ternyata saya dari tadi ngomong saya lupa unmute Bu. Ya Allah. Dari mana aja kamu? Nih Bu, kan ini ada yang salah nih Bu, yang 2 ini Bu. Tuh. Pakai itu aja tadi. Ini ditutup. Nah, saya jadi nulis ulang. Menulis ulang. Ya udah langsung aja Mas. Execute itu bakal error sih. Nanti kan bisa dikeluarin lagi.
Iya gimana Bu? Gimana? Ini kan saya salah nih Bu, kurang pakai petik kan Bu. Nah Yuk. ini kan saya tulis ulang nih Bu. Nah ini ntar hapus semuanya ini loh Bu. Tadi kan yang Ibu contohin kan cuma ngapus ini ya doang, date-nya doang. Bukan, Bu? Nah saya maunya hapus ini semua Bu. Yang Pavhol, Diane, yang awal ini yang salah. Oh ya. Itu padahal bisa pakai tadi ya. Update tadi loh bisa. Toh langsung update aja. Ini tadi ada kan fungsinya update, nggak usah di-delete. Kan udah masuk. Tah. Makanya kita ada fungsi update tah. Bisa dicoba tuh update-nya. Mana tadi? Bentar. Update-nya tadi apa sih? Construct-nya? Update tadi ada ya? Update tabel set itu. Coba mau dicoba dulu aja apa? Gimana? Itu dituin dulu aja, Mas. Mau dilanjut apa gimana itu? Iya, ini rencananya saya mau lanjut dulu sampai selesai, Bu. Terus ininya baru dihapus tinggal setelah yang salah itu. doang. Oke. Ya udah dilanjut dulu aja. Ya udah, oke deh. Soalnya ntar ini sih tanggung kan ya. Kamu mau nyelesain dulu kan? Atau mau benerin dulu? Mau nyelesain dulu. Oh ya udah, selesaiin dulu aja. Soalnya kalau misalkan mau diubah dulu, ya udah berarti hentiin di situ, baru kita update dulu. Nggak tahu kalau kayak gitu berarti masuk yang ini doang sih teman-teman, nanti yang masuk ke yang udah ke data ini Mas. Berarti kan nanti kita Pavhol-nya masuk, Pavhol, sama Fluffy ya. Paling nggak masuk berapa tuh? 5 ya? 5 binatang dulu. 5 ke data dulu. Apa kan nanti tinggal nambah. Sip. Oke, Bu, makasih, mau nanya, Bu. Gimana? Bu. Mas Raihan, gimana? Ini saya kan tadi nggak sengaja malah input 2. Jadi ini saya punya 2 data yang namanya sama persis, Bu. Boleh lihat? Oh, ini ya, Bu. tadi ya? Kayak tadi saya gitu ya? Boleh lihat? Itu mah berarti ini kan? Nggak usah unik ya? Silahkan di screen sharing aja. Oh, tuh. Persis ya? Nah, tuh. Nah, itu tinggal hapus aja Mas. Pavhol. Pavhol. Where name sama dengan Pavhol. Atau yang paling singkat, kalau sexf pasti tuh kena semua. Kayaknya kalau di delete sih kayaknya ntar kenanya harusnya semua ya, logikanya kena semua ya berarti ya. Logikanya kalau di delete kena semua itu berarti ya. Iya Bu, soalnya datanya sama persis. Datanya sama persis. Coba nggak apa-apa buat ini aja insight kita semua. Tadi komennya gimana? Lupa. Delete from tuh gimana? From f. Oh, from. Delete from tabelnya pet. Tabelnya tuh tadi pet ya. Pet. Where itu yang paling dikit apa? Owner ya, owner aja deh. Where owner. Sama dengan petik Dien, yang paling agak dikit ngetiknya Dien ya. Kalau yang lain panjang-panjang. Nah, coba. Nah, oh iya, langsung kena semua Mas. Ya langsung kena dua aja. Langsung kena. Ini aja pakai panah itu buat nginput tapi 1 aja. Nah ini terus tadi yang biar date-nya nggak 0 gini gimana? Lupa. 0 aja, bisa nggak? Belakangnya. Itu apa tadi? Lihat ini aja Bu. 0 lagi. Maaf, ketutupan saya. Itu 0-nya nggak usah pakai petik gimana? 0 itu nggak usah. Nah ini gimana nih Bu? Biar gak double lagi ntar. Iya itu. Lah Bu, berarti kalau misalnya tadi hapus yang Diane itu codingnya bawahnya semuanya ini. Dong, Bu? Hah? Hapus Dien? Yang kehapus semua dong Bu itu dua-duanya? Iya, soalnya dia kan semua yang namanya Dien. Logikanya kayak gitu, teman-teman. Jadi dia berarti nggak bisa hapus satu-satu kayak yang tadi dong Bu? Hapus satu-satu. Oh, bisa. Karena saya ngambilnya yang ada dua-duanya, Mas. Kuncinya kayak gitu kan logikanya. Masalahnya ini dua-duanya semuanya datanya sama. Kalau di saya tadi kan ada date-nya 00 ya. Nah, yang ini coba Mas pakai tanda panah. Oh, berarti yang kalau misalnya saya mau ngapus yang datanya 00, saya tulisnya jadi 000 ya, Bu? Yang di situ yang paling gampang apa? Kamu udah selesai belum ngetikin itunya tadi? Udah kelar belum? Kalau kelar ntar di switch aja ya ganti biar nggak lagi sih Bu, 2 lagi Bu. Udah selesaiin dulu aja. Oh ya udah, oke. Ini yang 0, ini hapus aja deh petiknya tuh. Yang 0 petiknya hapus. Tadi datanya double lagi kayaknya Bu. Hah? Coba datanya double lagi kayaknya. Gak tahu sih. Coba select. Tuh kan 2 lagi Bu.
Tapi satunya nggak 0. Satunya nggak 0. Oh ini karena tadi yang atas kan habis di itu input. Ya. Kamu habis insert, berarti kan datanya ada 2 logikanya. Kamu sudah insert 1 kali dengan data baru 1 kali gitu. Nah berarti kalau kayak gini, ya hapus aja yang 1. Kayak yang tadi ya. Ini. Delete, cuma betul. Ini date-nya jadi diganti date gitu aja. Ya, Date-nya yang 00 ya berarti ya. Sudah, silahkan Mas Dias. Oke, sip. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Ini ada sukarelawan yang sudah ready. Sukarelawan yang sudah mengetik dengan luar biasa. Banyak banget sih. Mas Dias, monggo silakan. Mas Dias sudah ready. Maaf Bu, kelihatan Bu. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Wah, rajin sekali kamu. Sudah mengetik banyak sekali. Tadi ini salah berapa kali rupanya double kutipnya ketinggalan di salah satunya. Karena banyak data. Ini juga teman-teman yang jadi perhatian ya. Kalau kita insertin banyak, biasanya ada potensi-potensi salah gitu. Jadi ini ya dicek lagi ya. Nah ini tadi saya lihat soalnya tadi ya. Bentar. Oh ya, banyak sekali. Wah, keren sekali Mas Dias. Kamu sudah menginputkan banyak sekali data. Oke. Sip. Nama sama NIM-nya ya Mas Dias. Jangan lupa. Iya, Bu. Oke, thank you. Nah, silahkan. Karena kelas kita sudah lebih ya. Silahkan untuk yang lain. Untuk camilan di rumah ya. Ntar lanjutin lagi ya. Silahkan untuk dilanjutin kreativitas teman-teman untuk menginputkan, menyelesaikan tadi yang belum selesai. Kita sampai yang ini nomor berapa? 3 ya. Oke, nanti silahkan yang lain dilanjutkan oleh teman-teman. Kalau mau dibahas, kita bahas insya Allah di pertemuan selanjutnya gitu ya. Untuk pertemuan kita hari ini, terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga nggak ada yang masalah ya dengan sampipinya lagi ya. Jadi kita tinggal eksekusi sintak aja ya. Ya, ada masalah kan ya untuk kelas ini ya. Kemarin yang terakhir Mas Jericho ya. Mas Jericho gimana? Sudah ya? Kemarin. Udah Bu, kan, udah aman semua. Udah bisa semua. Bu. Oh iya, laptop baru teman-teman. Ada yang laptopnya baru. Ya Allah, luar biasa kan. Laptopnya baru. Selamat. Cie. Selamatan. Mantap. Oke, saya kira seperti itu ya untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf kita baru sempat bahas sampai nomor 3 ya. Mungkin oleh-oleh buat di rumah. Nanti masih ada beberapa soal lagi. Silahkan dilanjut. Pakai ini aja saran saya. Pakai aja Sublime itu tadi teman-teman. Jadi lebih enak kan. Nggak usah pakai screenshot. Langsung dipastein aja codingannya tadi ya. Pakai command prompt tadi ya. Select all. Kemudian copy ya. Terus dipastein aja di notepad. Nanti belakangnya tulis aja .txt. Bisa kok di submit lewat leads. Jadi lebih enak kayak gitu saya ngeceknya juga. Oke. Ibu. Gimana Mbak? Ibu ngejawabnya per satu nomor atau gimana? Kalau bisa kayak saya ini ya tadi. Jadi contohnya seperti ini. Bentar, sedikit share dulu biar nggak bingung. Ini tadi ya. Pembahasan ini ya. Kasih nomor aja. Jadi ini ya. Jadi kasih nomor aja Mbak. Misalkan di sini ya, buatlah sebuah tabel. Nah, ini kebetulan jawabannya aja. Ini ya nomor 3 misalkan ya, create tabel. Nah, di sini tambahkan sebuah kolom keterangan. Nah, di sini saya tulis dulu create tabel ini, baru di sini ada keterangan. Nah, gitu aja ya Mbak. Kasih nomornya ya di situ. Nggak apa-apa, bisa kok. Bentar. Ini kayak notepad biasa. Pakai ini juga boleh. Pakai ini juga boleh. Pakai notepad biasa boleh, nggak usah pakai Sublime juga boleh. PW-nya sih, tapi kalau saya mungkin enak ini nanti outputnya sama kayaknya. Sama di sini sama kan ya, ini sama. Enak view-nya aja sih karena kebiasaan pakai Sublime. Gitu. Oke, Mbak Kania ya? Ya, Kania. Semoga cukup jelas ya, nggak ada masalah ya. Silahkan dicoba. Oke. Ya Bu. Saya kira seperti itu ya untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf belum bisa semua ya. Tadi kita bahas baru sampai nomor 3. Sisanya silahkan dilanjutkan untuk dikumpulkan ya. Untuk tambah nilai teman-teman lah.
Oke, saya kira cukup. Sekian dari kelas kita hari ini. Saya pribadi mohon maaf ya kalau misalkan dalam penyampaian tadi kebanyakan batuk atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di teman-teman. Saya pribadi mohon maaf. Terima kasih. Nanti saya segerakan deh kalau bisa untuk share nilai ya yang kemarin tugas pertama. Tuh. Oke, saya kira cukup ya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Ibu. Sehat ya. Makasih banyak Ibu. Sehat ya, Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat Bu. Assalamualaikum, Bu. Iya, Jericho. Jangan lupa minum, Bu. Sip. Saya end record ya.